Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita mengkaji ayat-ayat dari surah Yunus. Surah Yunus. Ayat yang ke-15 sampai 18 insyaallah menjadi materi kajian kita di Tafsir Jalalain halaman yang ke 173. Kurang lebih baris bagian tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladzina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadza aw badil. Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qul law syaa Allahu ma talautu alaikum wa la adrakum bih faqad labistu fikum umran min qabli afala ta'qilun. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa idza dan jika tutla dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna ayat-ayat kami. Jadi dakwah itu membacakan, bukan menyebarkan akal, pendapat, tapi membacakan dalil. Makanya butuh memegang kitab. Apa ayat-ayat yang dimaksud? Dia adalah Al-Quran. Bayinat yang dhahirat, jelas, gamblang. Bayinatin itu nasab sebagai hal keadaannya jelas, gamblang. Gimana tanggapan orang yang dibacakan ayat kepadanya? Qala mengatakan alladzina orang-orang yang la yarjuna liqa'ana tidak berharap bertemu dengan kami.
karena mereka lebih mengedepankan mengejar dunia dengan akalnya. Walau ngerti nanti dibangkitkan, tapi mereka tidak menyiapkan bekal. Mungkin dianggap nggak ada, atau kekayaannya nanti akan menjamin di sana, karena punya pemikiran tanda cinta itu kaya, berarti saya dicinta, buktinya kaya. Berarti kalau di dunia dicinta, di sana juga dicinta, di sana saya nanti akan disiapkan tempat kembali yang lebih enak daripada yang dinikmati di dunia, atau yang lain-lain. Tapi ujung-ujungnya dia tidak menyiapkan untuk persiapan ketika dia kembali kepada Allah. Bahkan la yakhafunal ba'sa, mereka tidak takut akan adanya hari kebangkitan ketika nggak punya bekal, terancam neraka, nggak wedi. Orang yang punya pemikiran seperti itu ketika dibacakan ayat, gimana jawabannya? Ikti, datangkan. Bi Qur'anin ghairi ada, dengan Quran yang lain. Jane awakmu ki dipercaya, aku ya percaya, tapi lek sing tok gawa kuwi aku ora wae. Napa? Gak masuk akal. Lek sing tok gawa liyane ya tak tampa. Laisa, di mana tidak ada fi padanya aibu alihatina, memberikan kritikan kepada Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Gak usah dibahas yang seperti itu. Yang penting rukun, podo enake, tolong menolong, rasa mikir akidah kuwi kan pribadi. Batil, atau ganti saja dia. Mintil qaid nafsik, dari sisi dirimu. Bila kamu wakilnya kan boleh minta izin, ganti wae ya. Itu usulan mereka. Bagaimana Rasul menjawab kepada mereka? Dari jawaban yang Allah bimbingkan, Allah memberikan instruksi, kul, katakanlah, hai Rasul SAW kepada mereka yang punya usul seperti itu. Ma yakunu li, tidak ada buat saya. Ma yambagili, tidak layak buat saya. An ubadillah, untuk menggantinya, min tilqa'i nafsi, tilqa memiliki mana? Kibali, dari arah diriku. Saya nggak punya kewenangan. Tugasku itu hanya menyampaikan. In memiliki makna ma, tidaklah atabiu, saya mengikuti, illa, kecuali ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan. Tugasku mek maca nih, kan Allah menjelaskan wa ma anta illa al-bala al-mubin, penyampai yang gamblang. Gak oleh nambah, gak oleh ngurangi, gak oleh ngotak-ngatik tafsir. Ini sesungguhnya saya akhafu, takut, in asaitu rabbi, jika durhaka kepada Allah Rabbku, diri dengan menggantinya. Adzab yaumin azim, siksa hari yang sangat besar. Diingatkan neraka. Orang yang takawal, ngarang-ngarang, nanti akan setor ke neraka, karena itu dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Ngarang-ngarang. Akhirnya hasilnya kesyirikan. Nanti akan kita baca di bawah ayatnya ada itu. Waman adlamu, begitu. Sapa neh sing paling zalim kalau bukan wong kuwi. Wa yaumul kiamat, hari kiamat. Kul, katakan hai Rasulullah kepada mereka yang usul, jawaban begini. Lau sya'allahu, andaikan Allah mau, ma talautu alaikum, saya tidak membacakan kepada kamu. Kamu kan mengakui kan kedudukan Allah. Fitrahmu kan juga mengakui, buktinya ada langit, ada bumi, bukan ciptaan kamu. Kalau bukan Allah, siapa lagi? Andaikan Allah menghendaki manusia semua dicipta beriman, bisa, nggak usah saya bacakan. Sementara manusia diuji untuk memilih, maka butuh bimbingan,
saya membacakan ini kan juga kehendak dari Allah. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Ya sudahlah, ini memang kehendak Allah begitu. Wala atrakum, dan juga saya tidak memberitahu kepada kamu, a'lamakum bihi, memberitahu kamu dengannya. Wala lanya di sini wala atrakum ala la nafiyatun, la nafiyah. Ala maqablau, kepada ma yang sebelumnya. Lalu wa fi qiraatin, di bacaan yang lain bilami jawab lau, dengan lam jawab lau. Di situ wala adrakum, wala lanya itu pendek. Di sini agak panjang. Matopi wala, di sini baca pendek wala, bagi makna takkid penguat. Punya mana la'lamakum. Andaikan saya tidak membacakan kepada kalian, sungguh akan menyampaikan kepada kalian bihi, dengannya, ala lisani ghairi, melewati lisan selain saya. Memang Allah itu menginginkan, karena manusia di dalam alam syariat itu tugasnya milih, belum dibimbing. Lek aku nggak nyampe ini, ya nanti akan disampaikan oleh yang lain. Bila saya nanti mati atau gimana, ada yang akan menyampaikan selain saya. Kenapa? Memang manusia butuh bimbingan. Itu di bacaan yang lain maknanya begitu. Yang jelas, ayat yang ada itu hak, kamu nggak bisa membantah. Bila kamu nggak percaya, gaya Quran sing semisal. Sementara saya di tengah kamu juga orang kepercayaan, itu bukan hasil karangan saya. Karena kamu telah tahu sejak kecil saya memang orang yang kamu sudah saksikan sendiri. Faqad labistu, maka sungguh saya telah makastu, tinggal urip bareng. Fikum, di tengah kalian, umuron, sininan, bertahun-tahun, yaitu arba'in sampai 40 tahun, min qablihi, dari sebelum saya jadi nabi ini. Lau hadim saya tidak cerita kepadamu sesuatu pun. Memang saya tidak bisa, memang saya umi, buta huruf, saya bukan ahli kitab. Sekarang kok bisa? Ini bukti memang betul-betul dari Allah. Kalau enggak dari Allah, ya dari mana lagi? Kalau karang aku kayak dhisik iso, tapi kan tidak pernah kan. Kan juga setelah 40 tahun, ini kan mukjizat. Kenapa kalian menolak? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Setelah membuktikan Quran ku hak, saya membacakan, semata membacakan, bukan hasil karangan saya. Ya kalau bukan wahyu nggak mungkin. Kalau kamu mengakui Allah punya hak mengatur, kenapa kamu nggak menerima? Di mana akalmu? Annahu, sungguhnya Quran itu memang laisa min kibali, tidak berasal dari sisi saya. Makanya faman adlamu, maka siapa lagi orang yang paling zalim? Punya mana la ahada, enggak ada satupun adlamu yang paling zalim mimman, dibanding orang yang iftara ala Allahi kadhiba, membikin atas nama Allah kedustaan, bikin dusta atas nama Allah, enggak dari Allah, katanya dari Allah. Yaitu binisbati syiriki, dengan menisbatkan persekutuan ilai kepada Allah. Au kadzaba, atau mendustakan biayati, dengan ayat-ayatnya. Karena bikin dusta atas nama Allah itu zalim yang paling besar, maka mungkin, dan juga ada zalim yang paling besar yang lain lagi, apa? Mendustakan ayat-ayatnya. Kalau saya jelas nggak berani, kamu mendustakan ya, berani ya kamu. Awas, nanti resikonya menjadi orang yang paling zalim biayati bil Quran. Innahu, sesungguhnya, haknya hak sya'an, menunjukkan keadaan. La yuflihu, tidak beruntung. La yas'adu al mujrimun, para pendosa, yaitu musyrikun, orang musyrik. Gimana gambaran orang musyrik? Berikut ini. Berarti membikin bersama Allah Tuhan yang lain. Membikin bersama Allah Tuhan yang lain. Berarti Tuhannya berserikat.
ada makhluk diperankan sebagai Tuhan. Di sini dijelaskan profil orang musyrik yang itu tidak beruntung. Buntung maknanya, ciloko, naudzubillah min dzalik. Yaitu wa ya'buduna, dan mereka beribadah min dunillah, dari selain Allah, min ghairihi, ma apa yang la yaduruhum tidak bisa memberi mandur kepada mereka, ilam ya'budu, bila manusia tidak menyembahnya. Patung itu bila tidak disembah, patungnya iso ngamuk-ngamuk mboten. Nyi Roro Kidul nek wayah mantu nek sese suro jereke. Wong-wong ra oleh mantu kepercayaane masyarakat. Ketika bakno yo enek sing mantu, ngamuk nyang setono mboten kira-kira? Ngamuk mboten nyang setono? Kula riyen nek sasi suro nggih mboten diparani Nyi Roro Kidul nggih. Rawani ngamuk rene yo. Ya begitu. Nggak bisa memberi mudarat kepada mereka yang nggak mau menyembahnya. Buktinya Nabi Islam tidak menyembah, maka berhala-berhala juga nggak ngamuk Nabi, nggak ngamuk Abu Bakar. Justru oleh Khalid pecai pol nggak bisa melawan. Pecai oleh Ibrahim juga nggak bisa melawan. Untuk apa kamu sembah? Tapi siapa yang menodai kepada Allah, delaan umat Nabi Nuh hancur para. Umat Nabi Hud hancur pora. Apa itu semata petaka alam? Enggak. Kamu juga menunggu-nunggu. Makanya orang yang diancam ngono ki ya wedi. Ada orang itu mengatakan, saya akan membunuh. Kurang lebih dijawab, apa saya tidak mendahului kamu? Ternyata dia itu selalu was-was. Berarti like Muhammad muni ngono, berarti saya akan kedahuluan mati. Ternyata betul. Dia dagang ke Syam bersama rombongan, sedang bersendirian, ada serigala, dia diterkam, dicabik-cabik. Ini kata Muhammad, ternyata saya benar akan dibunuhnya. Mereka itu wis grogi di ngonone seperti itu. Contoh yang lain ketika Nabi SAW itu sedang sholat di Ka'bah. Dihina pol-polan, nanti ketika sujud tengkoknya dibeleki. Napa? Jerowan watenge unta. Jerabian jeneng iki. Ketika Fatimah sudah diberitahu, kemudian datang menyingkirkannya, Nabi mendoakan, ya Allah, ku serahkan kepadamu nasib Abu Jahal CS. Grogi lho mereka tingonone kuwi. Tetapi wong mantu nek sasi suro sing pun ngerti akidah grogi mboten. Jenengan lek mantu sasi suro deg-degan mboten, kogek Nyi Roro Kidul rene ngoten nggih. Grogi nggih. Nabi Ibrahim dengan mantep kepruki gak enak apa-apa. Khalid bin Walid mantep ngepruki juga gak ada apa-apa, yang ada malah jaya. Jadi berhala yang disembah selain Allah ternyata ketika tidak disembah mereka tidak bisa memberi madarat, wala yang faum, dan juga nggak bisa memberi manfaat. In abadu, jika manusia menyembahnya, bahwa sementara yang dimaksud al-asnam patung. Akhirnya orang-orang semisal Abu Sufyan, istrinya namanya Hindun, ketika terjadi penaklukan kota Mekah ternyata nggak berdaya. Negara adidaya ditaklukkan dengan ucapan. Penaklukan Patuk Mekah niku ndamel ucapan namun ndamel senjata. Damel ucapan. Sapa sing meletakkan senjatanya aman. Masuk rumah menguncinya aman. Masuk masjid aman. Masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Itu cara menaklukkannya. Akhirnya mereka ketika sudah takluk dikumpulkan, dilucuti, mereka ditanya, apa yang hendak saya perbuat kepada kalian? Pantas itu apa nih kira-kira kalah perang? Pantas sih. Nyawa.
Tapi mereka dinyatakan bebas. Sangat nyata sekali siapa yang menang. Makanya berhalanya diuring-uring. Jebule awamu tak sembah seplon seprene, nggak bisa membela kami. Kami takluk awamu meneng ae. Kau perlu malihan. Itu bukti nyata mereka pelakunya sendiri. Bahkan di antara mereka sebagian kisah menceritakan berhalanya baru dimandikan dengan air susu diminyaki pol. Tinggal ngalih bentar, enek anjing lewat, sukile metu engkreng tur ngoten iki. Wonge roh. Ya Allah, karo anjingnya kalah. Hanya buang tempat sampah. Dan semisal itu. Nah, tempat-tempat yang dianggap angker kepruk oleh Khalid bin Walid juga enggak berdaya. Makanya enek wingit. Wani mboten ngetok. Ya, bismillah datang sebelum berangkat, bismillah tawakkaltu 'ala Allah haula wala quwata illa billah, memperbanyak zikir, baca ayat kursi, bismillah, ambruk. Boten percaya nggih jenengan jijal mawon, nek kebunanku enek wit sing diwingitne, sing diangkerne, sing diuri-uri, ngan ketok mawon. Lha aku ora entuk berkat ngono malian. Padha ae lek ngono malian. Jadi mereka enggak bisa memberi manfaat kepada orang yang menyembahnya. Wa yaqulu, sementara mereka mengatakan, ini akidahnya anha tentang berhala itu, haula syufa'auna indallah, mereka itu penyafaat kami di sisi Allah, yaitu orang yang diwujudkan dalam simbol berhala itu dulunya orang soleh, dia lek ndonga kabul, makanya kami merawatnya sebagai tempat penitipan doa, karena wong soleh kuwi senajan to mati lek disambati jek krungu. Akhirnya dia menyampaikan hajat kami di sisi Allah, ya Allah sekarang hambamu duwe gawe jenengan tulung. Itu prinsip cara beribadah mereka. Tiyang teng kuburan paling ngoten sing pun onek nih. Mbah, Pak, lumantar panjenengan sing sampun sumari, kula kita gadah kajat jenengan aturaken dhateng Allah nggih yuniti pangestunipun. Wong mati disambati ngoten saged ndonga mboten? Krungu mboten? Krungu ora, wis mboten ndonga. Tiyang mati tasih ndonga mboten? Pun cethuk Allah napa dereng? Apa mereka dalam kubur dipastikan mereka mesti selamat? Gak tahu, lho tok sambati. Katanya bisa mengantarkan hajat kepada Allah. Jadi penyapat itu sing madulake, wadul yang mengadukan, penyambung lidah. Lek aku ngomong dhewe gak direken, lek sing ngomong sampean kok dirungokne. Gitu karepe. Itu adalah jelas batil keyakinan seperti itu. Agama enggak ada model seperti itu. Yang ada ilmu syar'i, taat, ikhlas, ndonga. Lah gitu carane. Bukan titip pada wong sing wis mati, sementara masyarakat lebih ngeramekne kuburan ketimbang sholat berjamaah. Nggih mboten? Masjid kosong teng pun ditasih teng kuburan. Kula sering ngoten niku. Nanti masjidnya lilo disepekne kuburan sing diramekne nyapa titip. Itu agama mereka ya titip begitu. Makanya kuburan iki itu rame. Nah, ini alasannya mereka sebagai penyapaat, penyambung lidah kami di sisi Allah Ta'ala. Kul, katakanlah kepada mereka yang punya akidah seperti itu, atunabi'una Allah, apakah kamu hendak menghabarkan kepada Allah, tukhbirunahu, kamu menghabarkannya, mana itu ngulang kepada Allah. Pantas mboten Allah diulang, Allah lali dipunilih ini, pantas mboten? Gak mungkin terjadi itu. Bima la ya'lamu, dengan apa ya Allah tidak mengetahui fis samawati, perkara yang ada di langit, wala fil ardi. Enggak enak keyakinan seperti itu. Allah lali tok elekne, mana? Ngulang kepada Allah gak mungkin. Allah mengatakan tidak, kamu mengatakan iya, aneh.
Ini pertanyaan ingkar, isi mau ingkarin. Itlau kana lahu syarik la alimau, apabila memang Allah itu punya wakil, niscaya Allah itu tahu. Di mana la yakhfa syai', enggak ada sesuatu yang samar kepada Allah. Allah niku nanti keterucut mboten? Enggak pernah. Subhanahu maha suci Allah, tanzihan laha, ini bahasa untuk mensucikan Allah. Allah itu bersih dari rekayasane wong kafir. Makanya wong sing ibadah dengan perantar wong mati lumantar panjenengan sing sampun mare Allah bersih dari gaya kayak begitu. Enggak enak modal ngono kuwi. Karangan total. Ta'ala amma yusikun, Allah maha tinggi dari apa yang mereka perserikatkan mahu bersamanya. Allah tidak mengangkat wakil-wakil sebagai tempat penitipan doa yang nanti akan menyampaikannya. Jadi nggak ada namanya tempat penitipan paket. Kita gadah barang pengen dikirim teng luar daerah, wonten tempat penitipan paket mboten. Tapi tunggu tempun dititip paket yang kuburan. Nah gitulah mereka membuat agama baru modelnya seperti itu. Berikutnya terjemah global dari 4 ayat yang ada, dan bila dibacakan, didakwahkan, dinasihatkan kepada mereka dengan dibacakan ayat-ayat yang sangat gamblang, itu betul mereka nggak bisa menyaingi, yakin betul-betul dari Allah. Ternyata mereka orang yang nggak menyiapkan kondisi hari akhir. Yang mereka kejar itu hanya dunia saja. Datangkan dengan Quran yang atau ganti. Apa jawabnya? Tidak mungkin saya akan mengganti dari arah diriku. Tugasku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Bila saya neko-neko, saya takut siksa Allah dari kiamat yang sangat dahsyat. Hei Rasulullah, mereka sing ngusul kayak begitu katakan, andaikan Allah kehendaki saya tidak membacakan kepadamu, tentunya yang akan membacakan. Saya kan orang kepercayaannya pun tidak percaya. Emangnya selama ini saya pernah dusta kepadamu? Saya kan sudah hidup bersama kamu bertahun-tahun. Ini bukan hasil karangan saya. Like karangan saya, kecil aku iso, tapi saya nyampaikan 40. Ini betul-betul wahyu. Apa kamu nggak berangkat? Dan tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang bikin dusta atas nama Allah, agama ngarang, atau mendustakan ayat-ayatnya. Makanya orang musyrik itu tidak beruntung. Siapa? Orang yang menyembah bersama Allah Tuhan yang lain sebagai tempat penitipan doa, padahal itu tidak bermanfaat sama sekali. Enggak disembah, enggak iso ngamuk, disembah juga enggak bisa nolong. Ternyata kamu ngarang. Emangnya kamu itu ngabari kepada Allah, ngulang kepada Allah, ngilini kepada Allah, katanya punya sekutu, begitu caranya. Padahal dicek langit bumi nggak ada akidah itu. Bahasa di atas merupakan pensucian kepada Allah dari rekayasa mereka. Memang Allah zat yang maha tinggi dari kesyirikan yang mereka perbuat. Selesai 4 ayat bersama terjemah globalnya. Berikutnya tinggal rangkuman. Nomor 1, sebab-sebab penolakan dakwah. Sebab-sebab penolakan dakwah di tengah-tengah kondisi, sebab-sebab penolakan dakwah di tengah-tengah kondisi jelasnya mukjizat dan benarnya Rasul yang telah mereka akui. Sebab-sebab penolakan dakwah di tengah-tengah kondisi jelasnya mukjizat dan benarnya Rasul yang telah mereka akui. Titik 2, tidak menyiapkan bekal untuk hari kebangkitan. Ini sebab pertama. Tidak menyiapkan bekal untuk hari kebangkitan.
dan tidak takut neraka. Ini sebab pertama. Kenapa sebab pertama? Tidak menyiapkan bekal untuk hari akhir dan tidak takut kepada neraka. Bila itu terjadi, menurut tidak ya enggak nompo. Yang kedua, menuhankan akal. Itu sebab kedua, kenapa mereka menolak dakwah? Jawab, menuhankan akal. Nomor 3, menganggap Al-Quran itu tidak rasional. Yang ketiga, menganggap Al-Quran itu tidak rasional. Itu setidaknya ada 3 alasan yang bisa kita simpulkan sebab-sebab penolakan dakwah di tengah kondisi mukjizat jelas. Dan Rasul pun juga benar, mereka telah mengakui. Tapi kondisi ngono kui kok ternyata menolak. Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, tidak menyiapkan bekal untuk hari akhir dan tidak takut kepada neraka. Yang kedua, menuhankan akal. Yang ketiga, menganggap Al-Quran tidak masuk akal, nggak rasional. Sehingga secara umum disimpulkan mereka menyembah hawa nafsu dengan menunggalkan akal. Bentuknya adalah filsafat agama. Yang ini meracuni rata-rata mahasiswa yang sekolah atas nama agama tapi menggunakan filsafat agama. Hancur itu. Dan itu ada di mana-mana yang seperti itu. Termasuk gaya-gaya yang ada pada JIL. Apa JIL? Jaringan Islam Liberal. Itu ciri khasnya seperti itu. Yang pernah dikupas habis oleh Ustadz Hartono Ahmad Jais dengan kitabnya seperti itu. Semisal ada pemurtatan di sekolah tinggi agama Islam. Sampai ada spanduk selamat datang di area bebas Tuhan. Oh, ngono-ngono ki barang loh ya. Hancur-hancuran enggak kira-kira? Hancur-hancuran. Betul-betul itu merusak. Makanya dari masa ke masa bila orang itu menuhankan akal itu apapun kemasannya tapi isinya sama. Apapun kemasannya tapi isinya sama. Itu amat sangat bahaya. Nomor 2, langkah-langkah pembangkangan. Nomor 1, meminta kepada para dai agar mengubah tafsir kitab. Meminta kepada para dai agar mengubah tafsir kitab. Mengubah tafsirnya Al-Quran. Itu langkah pertama. Meminta kepada para dai agar mengubah tafsir. Minta pada Nabi gantinen dari arah dirimu. Utak-utian. Sekarang banyak enggak seperti itu? Banyak. Tokoh-tokoh parane sangoni miliaran bahkan triliunan untuk merekayasa tafsir. Bila sudah rekayasa ngomong nek media kan dirungokne wong kan ya. Itu gayarannya gede ngono ki bayarane. Makanya wong sing model ngono kuwi ki omonge iku tuh melu sapa sing ngeweki. Lek dapat bantuan dari Saudi Arabia ya ngelem-ngelem, tapi lek ora ya malah mencaci maki dan akan ngelem sapa sing nyumbang. Ada enggak di media berita kayak begitu? Siapa mereka? Ya, dokter yang pernah sekolah di Timur Tengah juga. Antara karya tulis kedoktorannya dengan apa yang jadi kiprah sekarang itu beda. Itu ada di mana-mana. Dan itu penting, anak buahnya paling banyak. Itu langkah-langkahnya. Itu termasuk langkah pembangkangan, minta kepada para dai agar mengubah isi tafsir Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, agar menggantinya. Ya, bahasa-bahasa mengganti macam-macam. Dianggap nggak rasional, atau itu kitab kuno, atau nggak zaman, nggak bisa menjawab tantangan zaman. Ujung-ujungnya itu ke sana. Itu tadi langkah-langkah mereka.
Nomor 3, cara menjawab. 1. Memahamkan bahwa tugas semua nabi dan semua rasul itu tunduk kepada Allah. Itu jawaban pertama. Memahamkan bahwa tugas para nabi, para rasul, dan para pewarisnya tentunya itu hanya tunduk kepada Allah. Itu cara jawab pertama. Aku kita mek nderek Quran. Tugasku ki mak maca nih. Wis enek sistem tafsir dengan sunnah, ada sistem pemaham sebenarnya para sahabat. Saya itu hanya nderek pada Allah Subhanahu wa taala, enggak nderek kepada kamu walaupun tuwai duit piro moh. Itu cara jawab pertama, memahamkan bahasanya tugas semua nabi, semua rasul itu tunduk kepada Allah. Maka tentunya para pewarisnya dai dari masa ke masa yaitu, sehingga tugasnya apa? Hanya membacakan ayat-ayat Allah. Nomor 2, menjelaskan ayat-ayatnya. Semoga yang kita kaji malam hari termasuk itu. Apa yang kita kaji di sini? Maca ayat, terjemahi, tafsiri, rangkumannya, kan cuma gitu kan. Butuh ya monggo, ra butuh ya monggo. Nasibnya tanggung dewi. Itu menjelaskan saja, nggak nambah, nggak ngurangi. Bila ternyata salah bisa dikritik, nanti akan dicabut ucapan yang salah. Nomor 3, mengingatkan adanya siksa neraka. Ini cara jawab yang ketiga, mengingatkan adanya siksa neraka. Yang mana fitrah manusia mengakuinya. Yang mana fitrah manusia mengakuinya, walau lesan mengingkarinya. Itu cara jawab yang ketiga, mengingatkan adanya siksa neraka. Aku gah wedi karo neraka. Yang mana fitrah manusia mengakui adanya neraka, fitrah manusia ngakui mboten? Mengakui. Kenapa? Itu gawane. Gula legi tanpa dilegen itu legi. Iman ada neraka itu tanpa teori itu wis pancen wis enek wis dipasang nek ati ini. Aku kok ndek rasa ngono kok ngendi yo? Pancen Allah sudah memasang. Itu namanya fitrahnya sudah mengakui walaupun lesan mengingkarinya. Itu tadi cara jawab yang ketiga. Terakhir yang keempat, model akidah dan ibadah penyembah hawa nafsu dan akal-akalan. Yang keempat terakhir, model akidah dan ibadah para penyembah hawa nafsu dan akal-akalan. Apa itu model akidah dan ibadah para penyembah hawa nafsu dan akal-akalan? Napa niku? Menyembah Allah dengan titip wakil-wakil Allah. Hasil karangan akal semata. Itu ciri khas mereka, menyembah Allah dengan apa? Titip wakil-wakil Allah, hasil karangan semata. Titik. Dan ini di masyarakat terlalu banyak. Di masyarakat terlalu banyak. Sadar pencipta langit bumi itu Allah, yang diminta itu Allah, sadar. Tapi cara nyembah nggak gelem taat dengan ilmu yang diturunkan mengikuti Nabi. Sebagaimana para sahabat, tapi carane goleki wong soleh sebagai tempat penitipan. Nah, demikian.